Pelatih Timnas U23 Indonesia Shin Tae-yong mengungkap permasalahan pemain mudanya sehingga skuad Garuda Muda menelan kekalahan 1-2 dari Malaysia. Seperti diketahui, Timnas U23 Indonesia dipaksa mengakui keunggulan Malaysia 1-2 dalam laga perdana Grup B Piala AFF U23. Pertandingan yang berlangsung di Rayong Provincial Stadium itu memang bukan hasil yang memuaskan untuk tim Merah Putih. Tim Merah Putih awalnya mampu memimpin pertandingan lebih dulu lewat gol yang dicetak Ramadan Sananta. Namun, akhirnya Malaysia berhasil mengubah keadaan setelah Fergus Tierney mencetak brace. Berbicara hasil, Shin Tae-yong menyinggung beberapa hal yang seharusnya tak terjadi. Pelatih asal Korea Selatan itu menilai sebenarnya Timnas U23 Indonesia tak harus menelan kekalahan. Sebab hadiah penalti yang diberikan kepada Malaysia itu diduga berbau kontroversi. Hal ini karena Kadek Arel tidak melakukan kesalahan dan seharusnya tak ada penalti. Namun, akibat adanya tendangan penalti itu, Shin menilai momentum skuad Garuda Muda sudah hilang. Sebab karena tendangan penalti itu mempengaruhi para pemain muda Timnas U23 Indonesia. Untuk itu, Shin Tae-yong menilai hadiah penalti untuk Malaysia itu merupakan kerugian besar. Menurut Shin, hadiah penalti itu menjadi momen kebangkitan Malaysia. Dalam ajang ini, Shin Tae-yong memang telah memberi kesempatan kepada beberapa pemain muda. Namun, masuknya pemain-pemain muda ternyata tak bisa membuat perubahan besar untuk Timnas U23 Indonesia. Sebab serangan yang dilakukan oleh tim Merah Putih masih mampu dihalau para pemain Malaysia. Shin Tae-yong pun buka suara terkait permasalahan pemain mudanya. Melihat situasi ini, Shin Tae-yong menilai permasalahan yang ada pada pemain muda saat melawan Malaysia di laga perdana Piala AFF U23 yakni soal pengalaman. Shin menilai para pemain mudanya masih minim pengalaman, sehingga ada beberapa catatan yang harus diberikan untuk para pemain agar kedepannya bisa lebih baik. Memang selama pertandingan ini, kesalahan yang dibuat para pemain memang cukup terlihat. Seperti saat mendapatkan umpan bagus di area pertahanan tim lawan lebih lama memangang bola dan terlihat takut mengambil keputusan. Sehingga saat mau menendang bola atau memberi umpan, masih dengan mudah dipotong para pemain Malaysia. Kesalahan seperti ini sempat terlihat beberapa kali selama pertandingan berlangsung. Situasi ini pun membuat Timnas U23 Indonesia kesulitan mencetak gol. Menurutnya Shin, dalam pertandingan genting pengalaman akan sangat berguna. Dengan pengalaman bagus, pemain bakal bisa tampil lebih tenang baik saat menyerang maupun bertahan. Pelatih Timnas U23 Indonesia Shin Tae-yong berbicara soal peluang Garuda Muda ke lolos semifinal Piala AFF U23. Timnas U23 Indonesia dipaksa mengakui keunggulan Malaysia seusai kalah 1-2 dalam laga perdana Grup B Piala AFF U23 2023. Laga yang berlangsung di Rayong Provincial Stadium itu sebenarnya dimulai dengan baik oleh Garuda Muda. Tim asuhan Shin Tae-yong memimpin lebih dulu lewat gol Ramadan Sananta. Akan tetapi, situasi dibalikkan Malaysia melalui 2 gol yang dicetak Fergus Tierney lewat penalti dan tendangan jarak dekat. Shin Tae-yong pastinya merasa tidak puas dengan hasil yang didapatkan Timnas U23 Indonesia. Mantan pelatih Timnas Korea Selatan tersebut menilai tak seharusnya tim Merah Putih menelan kekalahan. Shin Tae-yong juga menyoroti masalah penalti Tierney. Dia menilai pelanggaran yang dilakukan Kadek Arel berbau kontroversi dan menyebut seharusnya tidak ada penalti. Pelatih berusia 54 tahun itu menilai bahwa penalti yang dicetak Malaysia itu mengubah keadaan hingga akhirnya Timnas U23 Indonesia kalah. Kekalahan dari negeri jiran itu pun membuat Garuda Muda harus berada di posisi dasar klasemen Grup B Piala AFF U23. Meski demikian, Timnas U23 Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke babak semifinal.
Soalnya, tim Merah Putih masih memiliki pertandingan melawan Timor Leste. Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Timor Leste pada Minggu 20 Agustus 2023. Dalam laga tersebut, tim Merah Putih masih memiliki peluang ke semifinal Piala AFF U23. Namun peluang tersebut tipis karena langkah timnas U23 Indonesia menuju semifinal cukup berat. Di atas kertas, timnas U23 Indonesia sekarang hanya bisa berharap untuk menjadi runner-up terbaik. Pasalnya, kekalahan dari Malaysia membuat timnas U23 Indonesia sulit keluar sebagai juara grup. Padahal sebelum bertolak ke Thailand, timnas U23 Indonesia sebenarnya menjadi salah satu tim yang difavoritnya untuk menjadi juara grup B. Akan tetapi tim Merah Putih justru langsung menelan kekalahan dalam laga perdana. Menanggapi hal ini, Shin Tae-yong mengatakan bahwa apapun hasil yang diraih tim Merah Putih dalam Piala AFF U23 ini tak berpengaruh banyak. Menurutnya tujuan timnas U23 Indonesia dalam ajang 2 tahunan ini cukup jelas. PSSI sendiri sudah menekankan bahwa Piala AFF U23 hanya sasaran antara. Tujuan utama timnas U23 adalah mempersiapkan tim untuk menghadapi agenda lebih besar yakni kualifikasi Piala Asia U23 2023. Sebagaimana diketahui, tim Merah Putih ditargetkan untuk bisa berbicara banyak dalam ajang yang bakal berlangsung pada September mendatang. Oleh karena itu, Shin tak terlalu ambil pusing karena ajang Piala AFF U23 hanya dijadikan pertandingan persahabatan. Meski begitu, Shin Tae-yong menegaskan bahwa Garuda Indonesia dipastikan bakal tetap lakukan yang terbaik ke depannya. Namun Shin Tae-yong menekankan tim asuhannya bakal tetap berusaha menampilkan yang terbaik. Walaupun timnas U23 Indonesia hanya memiliki peluang tipis untuk menuju semifinal Piala AFF U23, dia tak ingin melihat anak asuhannya bersantai. Shin tetap menekankan kepada para pemain untuk menampilkan yang terbaik saat melawan Timor Leste. Menurutnya yang terpenting adalah bagaimana timnas U23 Indonesia bisa menyelesaikan turnamen ini dengan baik. Harapannya para pemain tak akan menyesal dengan hasil yang diraih. Timnas U23 Indonesia nantinya harus bersaing dengan tim dari grup lain. Hanya tim runner-up terbaik grup yang dipastikan bisa tampil di babak semifinal ajang 2 tahunan ini. Agar bisa menempati posisi itu, timnas U23 Indonesia harus bisa meraih kemenangan besar saat melawan Timor Leste.